Petak umpet di rumah angker episode terakhir. Ritual pencarian Didi, Wisman dan Bimo. Sekitar jam 10 malam, di malam berikutnya. Tepatnya pada malam Jumat, Mbah Gumgum pun segera melancarkan aksi ritualnya, untuk pencarian 3 orang anak yang entah di mana. Berbekal ingatan di masa lalu Mbah Gumgum, saat kejadian anaknya yang hampir hilang, di belakang pohon besar itu. Ditemani beberapa warga desa, Mbah Gumgum pun segera berjalan menuju rumah Minako. Belum sampai di tujuan, beberapa warga pun sudah merasa ada yang mengikutinya dari belakang, entah bayangan hitam atau binatang buas. Ada pula yang sudah mulai merasakan begitu berat beban badannya saat berjalan. Menurut Mbah Gumgum, roh jahat itu mencoba merasuki warga, mencoba menghalang-halangi aksi Mbah Gumgum. Saat telah tiba di depan rumah Minako, 7 dari 10 warga yang ikut menemani Mbah Gumgum pun mulai kerasukan roh dan 3 orang lainnya segera diberikan jampi oleh Mbah Gumgum, agar bisa menepis roh-roh jahat yang mau merasuki mereka. Mbah Gumgum juga segera mengeluarkan roh yang merasuk ke beberapa warga yang kerasukan tadi. Begitu berat perjalanan Mbah Gumgum dan warga menuju rumah Minako. Banyak roh-roh jahat selama perjalanan selain roh yang di rumah Minako. Akhirnya tempat yang dituju Mbah Gumgum dan warga pun sudah di depan mata. Begitu lembab, gelap, panas dan beberapa hal mistis yang menyelimuti tempat itu. Tepat di depan mulut gua kecil itulah Mbah Gumgum kembali mengingat kejadian masa lalu, yang telah membuat anaknya hampir mengalami nasib serupa dengan 3 orang anak yang hilang. Dengan beberapa mantra dan ritual, Mbah Gumgum berusaha memanggil-manggil nama Minako dengan sekuat tenaga, agar roh jahat itu pun segera keluar dari dalam gua. Tak menunggu waktu yang lama, akhirnya yang ditunggu pun tiba. Sosok gadis kecil yang mungil dengan raut wajah penuh dengan murka, mata merah penuh amarah hadir di depan Mbah Gumgum. Gaun putih yang khas penuh dengan noda bekas terbakar, kulit legam luka bakar yang pucat, begitu memancarkan energi negatif yang sangat kuat. Dialah Minako, yang telah lama menyimpan amarah yang besar kepada warga di desa sekitar. Tentang kejadian terbakarnya rumah keluarga Minako. Entah apa yang membuatnya begitu murka kepada warga desa. Yang diketahui warga adalah, Minako tewas terbakar atau diculik orang jahat. Tapi pada kenyataannya, pada saat kejadian, Minako sedang asyik bermain dengan boneka kesayangannya, tiba-tiba api begitu cepat menyambarnya, berulang kali ia berusaha minta pertolongan, tapi naas. Tidak ada yang bisa mendengarkannya, sehingga Minako pun tewas terbakar, dan jasadnya pun tidak tersisa sama sekali. Terlihat di tangan kirinya yang mungil sedang mencengkram kuat boneka kelincinya yang sudah lusuh, dan di beberapa bagian telah rusak terbakar api. Di sisi lain, Mbah Gumgum masih terus berusaha menyempurnakan aksinya. Membaca beberapa mantra untuk segera melawan hantu Minako. Benar apa kata Mbah Gumgum, sebenarnya roh jahat itu bukanlah Minako, melainkan Raja Kegelapan. Dia Amdusias. Mempunyai nama lain Amduscias, Amdukias atau Amduscias, merupakan demon ke-67 yang disegel oleh King Solomon, berpangkat sebagai Great Duke of Hell dan mempunyai kuasa atas 30 legions, suku, pasukan, iblis di bawah perintahnya. Digambarkan sebagai sesosok manusia dengan kuku-kuku panjang di kaki dan tangan, berkepala unicorn, dan trompet sebagai simbol suaranya yang kuat. Menurut sumber lain digambarkan sebagai sesosok unicorn dan berubah menjadi manusia jika diminta oleh summoner. Minako telah dibawa ke alamnya. Dengan segala kekuatan yang ada, Mbah Gumgum pun terus berusaha melawan Amdusias. Tapi nihil, tidak ada efek apapun yang terjadi pada Raja Kegelapan itu. Mbah Gumgum pun terpental sekian meter dari posisinya, akibat kuatnya serangan balik yang dilontarkan Raja Kegelapan. Tidak mau menyerah, Mbah Gumgum bangkit kembali dan meminta para relawan warga yang ada di lokasi untuk membantunya membagikan tasbih yang telah disiapkan Mbah Gumgum.
Para warga pun masing-masing memegang tasbih yang diberikan Mbah Gumgum. Mbah Gumgum menginstruksikan para warga untuk segera membuat lingkaran, dan memancing masuk ambusias ke dalam lingkaran. Tepat sasaran, saat ambusias telah terpancing masuk ke dalam lingkaran, Mbah Gumgum pun melancarkan dan menyempurnakan aksinya, yang sudah dipersiapkan sejak lama. Ambusias telah berada di tengah-tengah lingkaran, yang dibuat oleh warga. Tasbih yang telah dibagikan oleh Mbah Gumgum ke semua warga pun, dilemparkan tepat ke ambusias yang berada di tengah lingkaran. Sambil melompat ke tengah, tepat berdirinya ambusias, Mbah Gumgum berteriak Allahu Akbar. Dan tasbih yang digenggam Mbah Gumgum segera dipecutkan ke sekujur tubuh ambusias. Dan tasbih warga dilempar bersamaan serentak ke arah ambusias. Langit yang sedari tadi gelap pun kian cerah. Ambusias telah musnah akibat serangan yang dilontarkan Mbah Gumgum. Sesaat berakhirnya serangan demi serangan, terdengar teriakan 3 anak yang hilang. Didi, Wisman dan Bimo dari dalam gua. Ketiga anak itu terlihat begitu pucat, lusuh namun ada kelegaan di tatapan matanya. Karena mereka telah kembali ke dunianya, atas bantuan Mbah Gumgum beserta warga sekitar. Mbah Gumgum serta warga telah meninggalkan rumah Minako, namun ada kejanggalan setelah mereka beranjak meninggalkan gua tersebut. Suara dari kejauhan yang tertutup desiran angin. Minako, dia terus memanggil-manggil warga sekitar. Sekian. Terima kasih sudah menyimak. Nantikan cerita horor lainnya. Jangan lupa subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya jika kalian menyukai konten ini agar channel ini semakin berkembang. Nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update cerita-cerita horor lainnya.